mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pada sore ini kita akan kuliah mengenai infeksi parasit pada kulit ya. Ada yang tahu nggak infeksi parasit di kulit contohnya apa? Rabies dok, Hmm? Selain skabies, ada yang tahu lagi? pedikulus dok, Terus ada yang tahu lagi? Itu kan yang karena arthropoda ya. Kalau yang dari penyebabnya jamur, ada yang tahu nggak jamur apa yang biasa di kulit? izin menjawab dok, sini ya dok, Hmm? Ini sini ya. ya. Mm-mm. Langsung aja ya, kita lihat. Jadi parasit yang ada di kulit atau bisa menyebabkan infeksi kulit itu bisa disebabkan oleh karena golongan arthropoda yang disebabkan karena arthropoda itu contohnya adalah skabies, kemudian ada pediculosis, ada gigitan tik atau sengkenit ya, kemudian ada gigitan pinjal atau flea bites. Kemudian ada juga yang disebabkan oleh karena helmin atau cacing. Ini menyebabkan sakit cutaneous larva migran namanya. Kemudian untuk yang disebabkan karena golongan jamur, nanti ada dermatofita dan non-dermatofita. Ini jamur yang menyebabkan infeksi di kulit ya. Nanti misalkan ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, boleh bertanya ya. Kita mulai dari yang skabies ya, yang disebabkan karena arthropoda ya, golongan arthropoda. Penyebab skabies ini adalah Sarcoptes scabiei. Nah, skabies ini dia setiap harinya mengeluarkan 2 sampai 3 butir telur. Kemudian untuk siklus hidupnya dari si skabies ini adalah dia metamorfosis yang tidak sempurna karena hanya telur, larva, nimfa, dan dewasa, tidak ada pupanya. Kemudian untuk yang tungau jantannya ini nanti dia akan mati setelah kopulasi. Yang nantinya akan menyebabkan skabies ini adalah tungau yang betinanya. Jadi tungau yang betinanya nanti akan berpindah dari penderita orang yang menderita skabies ke orang lain. Yang kemudian akan membuat lubang atau terowongan di stratum corneum. Nah, nantinya ini akan bisa menyebabkan gatal pada penderita dari skabies. Nah, ini adalah siklus gambar dari siklus hidup skabies, mulai dari telur, larva, nimfa, terus dewasa. Dia menyerangnya di stratum corneum ya. Kemudian untuk predileksinya sendiri, si skabies ini bisa seringnya untuk predileksinya adalah di sela jari, pergelangan tangan, siku, ketiak, bokong, perut. Nah, ini pada gambar terlihat ya tempat-tempat dari predileksi dari skabies ini. Yang mana untuk si skabies ini biasanya dia lebih aktif pada malam hari. Sehingga nantinya gejala yang ditimbulkan yaitu berupa gatal akan lebih sering pada malam hari. Kemudian untuk faktor resiko dari skabies ini biasanya dia banyak di daerah yang penghuninya padat. Nah, seperti pada apa coba? Banyak di mana kalau skabies terjadinya? Ada yang tahu? Pesantren dok, Ya, pesantren ya, karena di situ kan biasanya pada tuker-tukeran tuh alat-alatnya, terus
tidurnya bareng dan padat ya penghuninya di situ. Untuk penularannya bisa terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Kalau secara langsung ini jadi penularannya melalui dari orang ke orang. Kalau yang tidak langsung ini dari kontak benda yang ada skabiesnya seperti spray, bantal kan di pesantren tuh sering tuh pada tukar-tukaran ya. Ini bisa menyebabkan penularan dari skabies ini. Kemudian untuk benda-benda yang biasanya sudah terinvestasi dari Sarcoptes scabiei ini, biasanya Sarcoptes scabiei ini dapat bertahan selama 2-3 hari pada suhu ruangan dan kelembapan 30%. Jadi kalau yang tinggal di pesantren ini sebaiknya ya sering menjemur ya ininya apa tempat tidurnya supaya si skabies ini bisa mati. Kemudian untuk gejala yang ditimbulkan adalah biasanya ada gatal yang hebat ya, terutama pada malam hari karena tadi sudah saya sebutkan aktivitas dari skabies ini lebih banyak terjadi pada malam hari. Gatalnya itu disebabkan karena sekret yang dikeluarkan oleh Sarcoptes scabiei ya. Kemudian untuk gejala di kulitnya biasanya bisa terdapat papul atau vesikel yang kecil-kecil, kemudian terlihat seperti terowongan gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari predileksi dari skabies ini paling banyak seringnya di sela-sela jari ini. Bentuknya seperti ini, kelainan kulitnya ya. Ini yang di jari ini paling banyak, ini udah sampai infeksi sekunder ya, karena udah mulai ada krusta, kemudian ini di genital, ini juga, ini di bokong ya, bentuknya seperti ini, kelainan kulitnya. Kemudian untuk diagnosis dari skabies ini adalah dengan ditemukannya tungau atau telur ya, pada pemeriksaan laboratorium. Namun, kalaupun tidak ditemukan si tungau atau telur ini pada pemeriksaan laboratorium, ini belum dapat menyingkirkan diagnosis dari skabies, karena kadang dalam pengambilannya itu kadang sulit untuk terambil gitu ya. Nah, ini untuk mendiagnosisnya biasanya kita melakukan seperti kerokan gitu ya, untuk mendiagnosisnya. Jadi di terowongan ini nanti kita kerok itu sebagian supaya tujuannya si tungau atau telurnya itu dapat terambil di sini. Kemudian nanti kita setelah dikerok pakai scalpel nanti diletakkan di kaca objek, ditetesin dengan KOH, kemudian diperiksa di bawah mikroskop. Kemudian untuk terapinya biasanya diberikan krim permetrin 5% yang dioleskan pada tempat yang tadi terkena skabies. Dan untuk terapinya ini biasanya diulang lagi 1 minggu kemudian ya. Kemudian dapat juga diberikan krim gamma benzen atau salep belerang. Tapi yang paling sering adalah permetrin ini ya 5%. Kemudian untuk pencegahannya kita harus menjaga kebersihan sama rutin mengganti spray ya, terutama pada yang di asrama kalau bisa dijemur ya, gitu. Karena kalau dengan penjemuran nanti si skabiesnya bisa mati. Untuk skabies, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu nggak untuk skabies? Ada yang mau bertanya dulu? Nggak ada? Ada jelas apa pada ngantuk nih? Jelas, dokter. Jelas. Sore-sore soalnya biasanya udah pada ngantuk ya. Nggak ada yang bertanya. Kita lanjut dulu ya.
Kemudian mengenai pedikulosis ya. Nah, ini bentuknya seperti ini ya, pedikulus. Pedikulosis itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Izin jawab dok, butuh Ya, dok. apa? Kutu. Bu, iya dok. Ya, biasanya di mana aja? Ada di rambut, terus Mhm, di yang rambut mata dok, mhm. sama di area pubis mungkin dok, rambut pubis. Tuh ya. Jadi untuk pedikulosis ini disebabkan oleh karena kutu atau tuma ya. Nah, ini bisa di rambut, bisa di tubuh, dan juga bisa di apa, rambut kelamin ya. Kita masuk ke pedikulosis yang kapitis dulu. Ini yang kutu kepala ya. Untuk kutu kepala ini namanya pediculus humanus capitis ya. Jadi si kutu kepala ini bentuknya seperti ini, seperti yang terlihat di gambar. Kemudian si kutu kepala ini dia akan menghisap darah pada kulit kepala ya. Karena dari darah tersebut dia bisa hidup. Kalau dia nggak menghisap darah dia nggak bisa hidup gitu ya. Kemudian dia akan nantinya meletakkan telurnya paling banyak itu pada kulit kepala yang bagian oksipital atau yang di belakang telinga, yang belakang auricula ya biasanya. Kebanyakan dia di situ. Nah, ini untuk siklusnya, dia juga metamorfosis yang tidak sempurna ya. Dari telur, nimfa, kemudian dewasa. Untuk telurnya, dia biasanya bentuknya oval, warnanya kuning putih. Udah pernah ada yang lihat nggak? Udah pernah ada yang lihat telur kutu? Ada nggak? Yang udah pernah lihat telur kutu? Nggak ada ya? Nah, dok. Udah pernah lihat? Nah, biasanya pada anak-anak yang sering ya. Telur kutu ini dia uh, bentuknya tadi ya bisa dibayangkan ya. Bentuknya oval, kuning putih, kemudian dia butuh waktu 6 sampai 9 hari untuk menetas. Makanya kalau dia sudah bertelur, terus diobati, biasanya harus diulang lagi nanti, paling tidak seminggu kemudian. Karena telurnya kan menetas sekitar 6 sampai 9 hari. Jadi pengobatannya sebaiknya sih 2 kali nanti ya. Nah, ini tadi yang sudah saya katakan bahwa tanpa dia menghisap darah, dia bisa mati dalam waktu sampai 1 sampai 2 hari. Kemudian ini gejala yang paling sering ditimbulkan adalah gatal ya. Walaupun kadang kalau yang udah terbiasa ada kutu di rambutnya, kadang nggak kerasa nih gatalnya. Jadi nggak ada gejala. Gatal yang ditimbulkan itu adalah akibat dari reaksi hipersensitivitas karena saliva yang dikeluarkan oleh si kutu ini atau tuma ini saat dia menghisap darah. Untuk diagnosisnya, jadi diagnosisnya akan tegak apabila kita menemukan telur atau tuma yang hidup. Nah, ini bentuk seperti ini nih kutunya kalau biasanya banyak pada anak-anak ya. Ada yang udah pernah lihat? Di kampung-kampung biasanya banyak ya. Ini tadi sudah saya katakan bahwa si tuma ini paling banyak di oksipital atau di belakang telinga ya, atau retroauricular. Untuk pemeriksaannya bisa diambil tumanya langsung. Jadi kan kelihatan nih tumanya agak besar, jadi kita bisa melihat langsung dengan dipilah-pilah rambutnya atau menggunakan sirip ya. Tahu sirip nggak kalian? Oh dok. Tahu Tahu, ya, dok. yang seperti ini sirip ya namanya. Ya, jadi nanti dengan menggunakan ini tumanya bisa terambil.
Nanti bisa jatuh ke piring sini, kelihatan ada tumangnya. Untuk pengambilan dengan sirit ini biasanya sebaiknya sih dibasahi dulu ya, supaya lebih gampang. Ini bagian occipital ya, ini. Kemudian di retroaurikular, paling banyak di sini. Si telurnya itu. Kemudian untuk penularannya, ini biasanya karena kita kontak erat ya sama penderita. Juga karena tuker-tukeran juga bisa, tuker-tukeran anduk, sisir, atau bantal, pakai bareng-bareng sama orang yang bertuan. Itu biasanya dari situ penularannya. Kemudian untuk terapinya, ini bisa menggunakan permethrin 1% ya. Tapi kalau permethrin ini sebenarnya dia hanya membunuh kutunya saja, jadi tidak membunuh si telurnya. Nah, makanya tadi yang saya katakan, kalau kita mengobati dengan permethrin, misalkan di hari ini kita mengobati dengan permethrin, tapi kan kita pasti ada telurnya kan. Telurnya akan menetas menjadi kutu dalam waktu tadi 6-9 hari kan, makanya sebaiknya diulang. Sehingga 1 minggu diulang lagi. Ya. Paham ya? Nah, kemudian ada pediculosis corporis. Ini yang di badan, ini kutu badan. Penyebabnya pediculus humanus varian corporis. Ini kalau yang biasanya ya, kalau arthropoda itu memang kalau parasit-parasit untuk jantan itu memang lebih kecil daripada yang betina. Kebanyakan parasit seperti itu. Ini terjadi biasanya pada orang dengan kebersihan yang jelek, yang jorok gitu. Nah, untuk pediculus corporis ini biasanya dia tidak melekat langsung pada kulit, tapi pada pakaian. Kemudian dia akan bergerak, yang akhirnya akan menghisap darah supaya dia akan tetap hidup. Ini banyak terjadi di daerah yang di iklimnya yang punya iklim dingin ya. Dan biasanya pakai baju yang tebal dan jarang dicuci, jadi ada diagnosisnya sama ya, dengan menemukan tuma atau telurnya. Kemudian untuk terapinya sama, tadi bisa menggunakan permethrin, tapi ini lotion 1%. Kemudian untuk pakaian atau barang yang terkontaminasi sebaiknya dicuci dengan air panas ya, minimal suhunya 60 derajat Celcius. Kemudian ini kutu rambut kemaluan ya, rambut pubis. Nah, ini penyebabnya adalah virus pubis. Ini banyak menyerang yang orang dewasa. Ya, biasanya yang ada. Nah, ini bisa juga penularannya karena itu ya, hubungan seksual ya. Jadi lebih banyak menyerang pada dewasa. Selain pada rambut pubis, ini juga dapat menyerang pada jenggot atau kumis. Kalau pada anak-anak banyak terdapat di alis, bulu mata, atau tepi batas rambut kepala, tapi ini jarang kalau pada anak. Lebih banyak pada dewasa. Kemudian untuk gejalanya adalah gatal dan biasanya terdapat papul. Ya, dari pemeriksaan fisik biasanya didapatkan adanya bercak warna abu-abu ya, ini seperti ini gambarannya, papul, ini bercak hitam, ini black dot ya, seperti ini. Lihat manifestasi klinisnya seperti yang digambar. Penularannya tadi melalui kontak langsung dengan penderita atau ya tadi yang saya sebutkan melalui hubungan seksual.
Kemudian untuk diagnosisnya ini sama ya dengan menemukan tuma atau telurnya. Untuk terapinya bisa menggunakan pengobatannya dengan permethrin lotion ya. Kemudian sebaiknya dibungkus kalau udah terkena kutu ini, dan juga untuk pakaiannya juga sebaiknya tadi direndam air panas ya. Untuk pediculosis ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau nanya nggak tentang pediculosis? Yuk, ada yang nanya nggak? Jelas nggak? Jelas, dokter. Jelas, dokter. Jelas ya. Nah, lanjutkan dulu. Nanti kalau nggak ada yang nanya, nanti saya yang tanya ya. Kemudian ini tick bites. Tick bite ini atau sengkenit ya namanya. Ya, ini jarang sih, lebih banyak di luar. Memang sengkenit ini bentuknya seperti ini. Tahu nggak sengkenit? Udah pernah? Ada yang tahu nggak? Nggak ada ya? Baru denger ini ya? Jadi bentuknya seperti ini ya. Ini penyebabnya biasanya karena arthropoda ordo dari Acarina. Contohnya Dermacentor andersoni, Dermacentor variabilis, yang banyak di Amerika ini Amblyomma ya. Dia ektoparasit ya, seperti mamalia, burung maupun reptil. Nah, untuk predileksinya bisa di seluruh bagian tubuh. Namun paling sering pada ketiak, inguinal, dan kepala. Untuk infeksinya biasanya disebabkan karena adanya gigitan nimfa. Nah, ini paling memang seringnya di luar negeri karena dia paling aktif memang pada musim dingin. Untuk siklus hidupnya, dia metamorfosis yang tidak sempurna juga ya, telur, larva, nimfa, dan dewasa. Biasanya ini si tiks atau sengkenit ini kalau sudah menghisap darah, dia biasanya langsung menjatuhkan diri ke tanah. Kemudian dia melalui siklus hidupnya lagi. Nah, ini untuk gejala klinisnya biasanya seperti ini gambaran klinisnya, jadi seperti urtikaria, kemudian biasanya disertai dengan demam tinggi bisa sampai menggigil, kemudian bisa juga ada yang sampai nyeri perut. Nah, ini untuk yang parahnya dia bisa menyebabkan paralisis ya, namanya tick paralisis. Banyak terjadi pada anak-anak yang terjadi 6 hari biasanya setelah penempelan dari si tick ini. Kalau udah terjadi paralisis ini biasanya dia jadi kaku ya, karena si toksin dari tick ini akan menghambat neuromuscular junction. Nah, untuk jadi kita harus segera melepaskan gigitan dari si tick ini, kan karena dia akan menghisap darah ini, jadi supaya tidak terjadi gejala yang lebih lanjut, maka harus segera dilepaskan. Ini untuk melepaskannya, caranya dia kita bisa menggunakan pinset ya, dijepit seperti ini. Setelah kita bisa mengangkat si tick ini, maka kulitnya juga harus segera dibersihkan dengan menggunakan alkohol atau iodin atau air sabun ya.
dan harus dibuang ya sipit ini, tapi dihancurkan dulu supaya toksinnya tidak menyebar. Untuk pengobatannya dapat diberikan antibiotik ya dengan menggunakan amoksisilin, doxycycline, tetracycline, azitromisin maupun eritromisin. Pengobatannya agak lama, 14 sampai 21 hari. Ada yang mau nanya enggak? Ada yang mau ditanyakan dulu mengenai gigitan tiks? Dok, izin bertanya. Iya, iya. Itu tick bites itu mirip-mirip sama yang bedbugs nggak dok? Apa? Bedbugs dok, yang Bedbug, oh beda kutu ya. kasur. Beda. Bug sama apa ini sengkenit atau tiks ini beda ya. Jadi kalau apa sengkenit atau tiks ini bentuknya seperti ini nih, spesies yang Rhipicephalus sanguineus ya, dia jadi dia ininya tubuhnya ada yang keras, ada yang lunak ya. Jadi dia dibagi tiks yang keras sama tiks lunak ya. Nanti kalian akan belajar di praktikum besok ya untuk morfologinya. Ada lagi pertanyaan? Lanjut dulu. Kemudian ini pinjal atau gigitan pinjal ya. Pinjal. Ada yang pernah dengar nggak pinjal? Pinjal atau flea. Biasanya pada tikus ini. Gigitan flea atau pinjal ini penyebabnya adalah bisa disebabkan kalau yang pada manusia namanya Pulex irritan. Kalau yang pada kucing dia bisa spesiesnya namanya Stenocephalides felis. Kalau yang di anjing anis ya, ini kutu loncat ya bentuknya. Itu juga kutu loncat ya ini ya. Untuk si flea ini dia tidak punya hospes yang spesifik, jadi dia bisa berpindah-pindah hospes. Kemudian untuk siklusnya itu siklus hidupnya telur, larva, pupa, dewasa. Jadi metamorfosis sempurna ya. Kemudian si pinjal ini selain dia dapat untuk penyakitnya, selain karena gigitan dari si pinjal, juga dapat menularkan penyakit karena dia bisa sebagai vektor atau hospes perantara. Ada yang tahu pengertian vektor atau hospes perantara? Ada yang tahu nggak? Masih ingat nggak di pendahuluan parasit? Vektor itu apa? Ada yang tahu? Izin menjawab dokter. Ya. Sepengetahuan saya itu kayak medianya gitu dok, sebelum ke hospes yang sebenarnya gitu. Contoh Jadi vektor apa? kayak nyamuk dok, Hmm? kayak nyamuk itu dok, yang Betul. mengakibatkan. Jadi betul ya, vektor itu ya seperti perantara seperti itu ya. Contohnya nyamuk tadi. Nah, ini si pinjal ini bisa menjadi vektor dari Yersinia pestis ya, atau penyakit pes. Dia juga
bisa menjadi hospes perantara pada cacing ya. Cacing yang seperti di Pipilotrium latum ya. Pipilotrium latum ini hospes perantaranya pinjalnya. Kemudian untuk gigitan pinjal di kulit, ini dia dapat menimbulkan reaksi alergi yang untuk manifestasinya seperti dermatitis ya bentukannya. Ini saya nggak cantumin ini ya manifestasi klinisnya. Bisa dibayangkan untuk urtikarianya itu bentuknya bisa zigzag atau berkelompok ya. Kemudian dia itu gatal banget. Terus bisa juga kalau sampai terjadi infeksi sekunder. Biasanya pada anak-anak ya, karena sering digaruk-garuk, maka bisa sampai infeksi sekunder. Kemudian untuk terapinya dari gigitan pinjal ini bisa diberikan steroid dan antihistamin. Untuk pemberantasannya sendiri, ini bisa dengan menggunakan DDT atau diazinon ya. Gigitan pinjal, ada yang mau nanya? Ada yang mau tanya nggak? Nanti untuk morfologinya lebih lanjut besok ya di praktikumnya. Untuk pinjal ini seperti ini ya gambaran pinjal atau kutu loncat ya. Udah pernah ada yang digigit? Jangan ya. Lanjut ya. Kemudian infeksi kulit yang disebabkan oleh cacing, ini namanya cutaneous larva migran ya, atau creeping eruption. Dulu udah pernah dapet ininya belum kuliahnya? Yang waktu di Helmin gitu? Pendahuluan Helmin? Belum ya? Jadi ini disebabkan oleh cacing ya, cutaneous larva migran ini. Bentuknya seperti ini. Untuk cutaneous larva migran biasanya lesinya serpiginous ya, atau berkelok-kelok. Kemudian dia intrakutan ya, tadi bisa dilihat di gambar sebelumnya. Ini disebabkan oleh migrasi dari larva nematoda ya. Nematoda cacing apa? Ada yang ingat nggak nematoda itu cacing apa? Cacing tambang bukan, Bro? Dia cacing tambang itu contoh dari nematoda. Bahasa Indonesia-nya apa? Cacing gilik, Dok. Ya, cacing gilik ya, nematoda. Ini nematoda yang dari golongan cacing tambang ya. Tapi bukan yang di manusia. Kalau yang di manusia apa? Yang cacing tambang di manusia namanya apa? Ancylostoma apa? Contoh cacing tambang yang di manusia ada yang tahu nggak? Izin dok, mungkin Ascaris lumbricoides. Bukan. Ascaris itu bukan cacing tambang, itu roundworm ya. Cacing tambang itu kalau yang di manusia namanya Necator americanus sama Ancylostoma duodenale ya. Pendahuluan Helmin pasti udah ya.
Nah, untuk penyebab yang Cutaneous larva migran ini bukan cacing tambang yang di manusia ya. Jadi cacing tambang yang pada kucing dan anjing ya, namanya Ancylostoma brasiliensis. Itu yang pada kucing, kemudian Ancylostoma caninum ya, yang anjing. Kemudian untuk epidemiologinya ini sering terjadi pada anak-anak yang biasanya suka main di tanah atau pasir ya, nggak pakai ini alas kaki nih. Biasanya sering ya terjadi pada anak-anak. Lumayan sering ya kasusnya ya pada anak-anak ya. Biasanya pada negara yang tropis atau subtropis. Kemudian ini biasa gambaran dari gejala klinisnya ya. Jadi dia ya membentuk terowongan atau burrow ya seperti ini, berkelok-kelok, serpiginous ya, dan dia intrakutan. Beda ya sama terowongan yang skabies tadi ya. Biasanya dia gatal, terus terlihat kemerahan seperti ini. Nah, ini larva ya, larvanya jalan di sini. Gatalnya paling sering pada malam hari ya. Jadi kalau anak-anak yang terkena ini pada malam hari suka rewel tuh karena gatel banget kalau malam hari. Jadi mereka menggaruk dan bisa terjadi infeksi sekunder ya. Untuk predileksinya paling sering di kaki, tungkai, dan juga tangan. Kemudian untuk terapinya tentu saja karena penyebabnya cacing, larva cacing, maka berikan terapi mebendazole atau albendazole ya yang oles pada lesi. Kemudian bisa juga disemprot pakai etil klorida ya. Jadi kayak disemprot pakai salju gitu pada lesi atau terowongannya itu. Jadi dia akan luruh gitu, akan lepas gitu ya. Kalau terjadi infeksi sekunder maka harus dikasih antibiotik. Kemudian untuk pencegahnya karena penyebabnya adalah larva cacing dan sering terjadi pada anak-anak yang kontak dengan tanah, tentu saja harus menghindari kontak dengan tanah yang sudah terkontaminasi kotoran dari anjing atau kucing. Dan untuk yang anjing atau kucingnya, misalkan punya anjing atau kucing, sebaiknya diberikan juga pengobatan dengan antihelmintik juga ya, bisa menggunakan mebendazole atau albendazole. Jadi anjing atau kucingnya diminumkan itu ya, supaya membunuh cacingnya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Mau tanya nggak? Dokter mau tanya, Ya, kalau silakan. misalkan cacing kayak gini tuh bisa sampai ke organ dalam kita nggak sih dok? Atau cuma di atas Apa? aja? Apa? Cacing apa tadi? Cacing yang ini dok, yang dari si anjing sama si kucing. Oh, yang larva dari ini ya, Ancylostoma ini. Jadi dia hanya intrakutan saja, jadi nggak sampai ke organ dalam. Kalau yang larva dari Ancylostoma caninum sama brasiliensis ini. Jadi dia hanya seputar intrakutan saja, dia tidak bisa mencapai di organ dalam ya. Tapi ini kalau anak-anak yang kena ini, dia rewel biasanya karena gatelnya itu. Biasanya pada anak-anak yang nggak pakai itu tuh alas kaki ya. Ada pertanyaan lagi?
Sudah cukup? Ya, lanjutkan ya. Kemudian mengenai jamur ya, parasit dari golongan jamur. Jamur yang dapat menginfeksi kulit ada yang golongan dermatofita dan non-dermatofita. Kalau yang dermatofita ini, dia merupakan golongan jamur yang dapat mencerna keratin. Jadi di kulit, kuku itu kan ada keratinnya. Ini makanan dari dermatofita. Kemudian untuk spesies dari dermatofita ini yang paling sering di Indonesia ada Microsporum canis, Gypseum, Rubrum, Mentagrophytes, Trichophyton ya. Kemudian ada Epidermophyton yang Flocosum. Kemudian ada Trichophyton concentricum. Jamur-jamur dermatofita ya. Nanti untuk morfologinya akan dipelajari di praktikum ya. Nah, untuk jamur dermatofita ini untuk penyakit kulit yang disebabkan karena dermatofita ini untuk namanya adalah tinea. Tinea yang disebabkan oleh dermatofita, penamaannya adalah sesuai dengan tempat predileksinya. Misalkan kalau dermatofitanya menyerang pada tubuh, maka namanya tinea corporis. Kemudian kalau di pedis namanya tinea pedis, di cruris tinea cruris, di kepala tinea capitis ya. Untuk tinea corporis ini nama Indonesianya adalah urap. Biasanya ini lesinya dia tidak berambut, kemudian bisa berwarna merah, terus ini juga gatal. Untuk jamur penyebabnya paling sering disebabkan oleh Trichophyton rubrum sama Epidermophyton flocosum. Kemudian untuk di tinea pedis ini lokasi lesinya pada sela-sela jari kaki ya, paling banyak. Kemudian untuk manifestasinya dia biasanya ada gatal, kemerahan gitu ya. Kemudian untuk yang tinea cruris ini pada lipatan paha. Untuk lesinya biasanya kemerahan juga, ada squama, kemudian gatal ya. Untuk jamur penyebabnya bisa kalian lihat di tabel ya, paling banyak adalah Trichophyton sama Epidermophyton. Kemudian untuk tinea capitis, nah ini pada kepala. Dia ada yang endotrik sama ektotrik. Bedanya endotrik sama ektotrik, kalau endo apa artinya? Di dalam, Dok. Ya, kalau endo kan di dalam, jadi dia di dalam batang rambutnya ya. Kemudian kalau ektotrik itu dia di luar, jadi di permukaan batang rambut. Untuk gambaran klinisnya, biasanya orang yang terkena jamur ini adalah seringnya akan terjadi kebotakan ya. Banyak disebabkan oleh jamur Trichophyton sama Microsporum ya. Kemudian tinea barbae ini pada janggut ya, sama ada lesi kemerahan juga bengkak. Jamur penyebabnya adalah Trichophyton ya, paling banyak baik rubrum maupun Mentagrophytes. Kemudian tinea unguinum ini atau onychomycosis ini pada kuku ya. Nah, ini biasanya kukunya akan jadi menebal ya. Terus kemudian bisa rusak ya kukunya, warnanya jadi jelek, kusam ya. Paling sering pada yang bagian kaki. Jamur penyebabnya adalah Trichophyton sama Epidermophyton paling banyak. Untuk diagnosis dari dermatofitosis ini biasanya kita melakukan kerokan ya pada daerah lesinya.
yang diambil adalah batas antara area sehat dan area sakit. Jadi kita ngeroknya di batas yang sehat sama yang sakit ya. Jadi kalau kita sudah mendapatkan kerokan, nanti diletakkan pada kaca objek, kemudian kita teteskan dengan menggunakan KOH. Nanti diperiksa di bawah mikroskopis. KOH ini gunanya untuk menghancurkan, melunakkan elemen-elemen ya, supaya terlihat di mikroskop. Nanti kalau yang terlihat di mikroskopnya, nanti akan terlihat adanya hifa ya. Ini onikomikosis seperti ini, gambaran klinisnya jadi kukunya jadi jelek seperti ini ya, kena jamur ini. Untuk yang kerokan dari kuku ini biasanya kita ambil pada bagian tepinya, di tepi sini, karena jamur paling banyak terdapat di bagian situ. Jadi kita kerok bagian sini, tepi, sama yang di atasnya sini. Untuk terapi anti jamurnya, untuk yang tinea capitis bisa diberikan anti jamur topikal seperti golongan azol, miconazol seperti itu. Bisa juga diberikan griseofulvin. Kemudian untuk tinea yang porporis dan tinea pedis sama ya pengobatannya dengan anti jamur golongan azol menggunakan miconazol atau itraconazol. Untuk yang onikomikosis diberikannya pilihannya adalah dengan menggunakan itraconazol. Kalau untuk yang onikomikosis memang pengobatannya lebih lama ya untuk yang di kuku. Kemudian untuk yang di kuku, kalau yang udah parah banget itu biasanya lebih baik sih kukunya diambil. Untuk yang tinea capitis, kalau yang bisa sampai botak itu terus parah banget itu juga sebaiknya rambutnya sekalian aja dibotakin karena untuk menghilangkan si jamur itu. Ada yang mau tanya dulu nggak mengenai dermatofita? Ada yang udah pernah lihat tinea yang di kuku, onikomikosis? Yang paling sering itu. Ada yang mau tanya nggak? Nggak ada? Udah jelas? Jelas apa bingung? Dok, izin bertanya Ya, dok. Mungkin yang ya di boleh. Silakan. onikomikosis itu kan dok. Itu kan Uh-uh. kukunya kelihatan kayak warna kuning terus kayak ancur-ancuran gitu kan dok. Itu ada kemungkinan kukunya bisa balik kayak normal lagi nggak dok? Kalau jamurnya hilang bisa, tapi ya itu butuh waktu ya. Kalau udah yang rusak, ini biasanya kan terapinya pakai anti jamur dulu. Pengobatannya ini juga lama. Bisa berbulan-bulan anti jamurnya ya. Ada yang bisa sampai 6 bulan. Kalau dia memang sudah benar-benar hilang jamurnya, sudah tidak ada jamurnya, jadi dia bisa tumbuh lagi. Ya, tapi memang butuh waktu ya, lama. Ada yang mau nanya lagi? Lanjut ya. Kemudian yang jamur yang dapat menyebabkan infeksi kulit yang golongan non-dermatofita. Ini ada Malassezia furfur, kemudian ada Hortae wernicki, kemudian ada Piedra hortae, sama Trichosporon igeli ya. Untuk yang Malassezia furfur, dia bisa menyebabkan tinea versicolor atau pityriasis versicolor. Tahu nggak apa ini
tinea versicolor? Bahasa awamnya apa? Panu, Dok. Iya, betul ya. Jadi penyebabnya adalah Malassezia furfur ya. Kemudian untuk Horthy Wernicke ini penyebab tinea nigra. Jadi hitam, kehitaman ya. Nanti ada gambarnya ya. Kemudian ini ada Phaedra hortei sama Trichosporon pigeli. Kalau yang Phaedra hortei menyebabkan Black Phaedra, kalau yang Trichosporon itu menyebabkan Phaedra putih atau white Phaedra. Termasuk yang Tinea versicolor atau Phthiriasis versicolor ya. Penyebabnya adalah tadi Malassezia furfur. Ini banyak ya kejadiannya. Bisa sampai 60% dari populasi yang tinggal di daerah tropis. Paling banyak terjadi di daerah tropis maupun subtropis. Untuk Malassezia furfur ini, dia adalah jamur yang lipofilik. Jadi nanti kalau kita menumbuhkan jamur ini pada medianya, kita kasih minyak ya. Kan untuk jamur ini ditumbuhkan pada media SDA. Nanti ditambah dengan biasanya dikasih minyak atau olive oil boleh. Karena dia sifat jamur ini adalah lipofilik. Kemudian untuk gejala klinisnya, ya, seperti panu ya, kalian udah tahu kan ya gambaran panu, tapi panu itu nggak selalu putih ya, nggak selalu lebih putih, tapi bisa juga lebih gelap, tergantung dari pigmennya ya. Untuk tempat predileksinya itu bisa paling sering adalah pada dada, kemudian punggung bagian atas, bisa di lengan, leher, dan juga perut. Gambarannya tadi makula, hipo atau hiperpigmentasi itu seperti ada sisiknya. Tapi halus ya sisiknya. Ini gambarannya yang di dada ya seperti ini. Ini yang hipopigmentasi ya. Nah, ini yang hiperpigmentasi. Seperti ini ya, nggak harus yang putih ya. Ini pada punggung ya. Kemudian ini gambaran dari Malassezia furfur ya, gambaran mikroskopis Malassezia furfur. Ada yang tahu nggak ini seperti apa bentuknya? Kalau Malassezia furfur. Ini apa bulat-bulat gini ya. Jadi dia sering disebut bentukannya seperti spaghetti meatball. Nah, ini kan ada hifa-hifa pendek, tapi dia berkumpul. Jadi kayak spaghetti gitu istilahnya. Kemudian yang bulat-bulat ini disebut seperti bakso atau meatball. Jadi gambaran mikroskopisnya sering disebut spaghetti meatball ya. Kemudian untuk pemeriksaannya, tadi sama ya, dari kerokan kulit. Jadi kita mengerok dari bagian yang tadi ada lesinya, kita kerok dari bagian antara yang sakit dan sehat. Kemudian gambaran mikroskopisnya sudah saya sebutkan tadi, ada hifa pendek yang tidak bercabang. Kemudian ada yang bulat-bulat tadi, sel bagi ya, gambaran spaghetti meatball ya. Bisa juga dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan lampu Woods ya. Biasanya di bagian kulit untuk pemeriksaan lampu Woods ya. Kalau di parasit tidak melakukan. Kemudian untuk terapinya dapat diberikan ketoconazole ya. Yang oles, kemudian bisa juga kalau yang infeksinya kecil diberikan selenium sulfida ya, atau anti jamur topikal lainnya. Paling sering dengan menggunakan ketoconazole. Kemudian tinea nigra, ini jamur penyebabnya adalah jamur Rhematicea ya.
jamur hitam adalah Wortai Wernicke ya. Biasanya infeksinya superfisialis dan terjadi kronis ya, kadang tidak ada gejala. Untuk lesinya biasanya ada makula, pigmen soliter, kemudian kehitaman ya, karena nigra ya, nigra itu artinya kehitaman, tidak beraturan. Predileksinya banyak pada telapak tangan atau telapak kaki. Biasanya banyak ditemukan pada daerah tropis maupun subtropis, tapi ini tidak menular ya. Kadang seperti melanoma ya. Ini gambarannya seperti ini, tinea nigra ya. Mirip ya sama tadi apa? Tinea versicolor tapi yang hiperpigmentasi ya. Tapi jamur penyebabnya beda ya. Sama untuk diagnosisnya tadi dengan menggunakan kerokan ya, nanti dilihat secara mikroskopis ya. Dari mikroskopisnya biasanya terlihat hifa yang bersepta, cabang-cabang, warnanya coklat hitam ya. Nah, nigra ya. Ini seperti ini ya gambarannya, bisa di telapak tangan ya tadi. Hifanya tadi ya kehitaman ya, seperti ini gambaran hifanya bersepta ya. Kemudian untuk terapinya bisa diberikan anti jamur topikal ya, golongan azol seperti ketoconazol. Kemudian ini Phaedra. Ini penyebabnya adalah Phaedra hortae ya, biasanya terjadi pada daerah tropis yang hygiene-nya jelek ya. Untuk diagnosisnya tadi sama dengan dari pemeriksaan langsung ya. Kemudian ini kan biasanya menyerang pada rambut, jadi rambutnya bisa dipotong atau dicuci ya dengan anti jamur. Nah ini untuk mikroskopisnya ya, ini yang Black Phaedra. Ini seperti gambaran nodul keras ya, coklat kehitaman. Ada rambut ya ini ya, seperti ini. Ini yang Black Phaedra. Kemudian yang White Phaedra, ini penyebabnya adalah golongan dari Trichosporon. Biasanya paling banyak Trichosporon bigeli ya. Sama banyak terdapat di daerah tropis maupun subtropis yang hygiene-nya buruk. Misalnya pada rambut selangkangan sama aksila ya. Nah bedanya tadi kan yang Phaedra hitam, kalau ini putih ya. Untuk perawatannya dengan cara mencukur atau mencuci ya, sama seperti yang Black Phaedra. Ini gambaran yang White Phaedra. Nampak nodul juga ya, tapi beda sama yang black tadi ya. Kalau yang Black Phaedra tadi nodulnya kan kehitaman. Kalau yang White Phaedra ini dia putih kekuningan seperti ini pada rambut ya. Sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan mengenai yang infeksi jamur yang non-dermatofita? Ada yang mau nanya enggak? Dokter, izin tanya lagi. Iya. Berarti kalau yang apa tuh kata orang-orang Cimuka setelah keringetan nimbulin panu itu mitos dok, dok. Iya. Mitos ya dok ya. Iya, itu mitos ya. Tapi ya tetap harus dijaga kebersihannya ya. Dan tadi penyebabnya paling banyak kan karena kebersihannya kurang ya. Jadi kalau jamuran gitu-gitu, nah, memang kebersihannya kurang. Jadi harus tetap dijaga kebersihannya. Ada yang mau nanya lagi? Izin bertanya dokter.
Iya, silakan. Untuk yang Piedra, dia ada terapi obat atau farmakologinya atau enggak, Dok? Kalau yang Viedra cukup dengan itu ya, dicukur ya, atau bisa juga sih dicuci dengan anti jamur ya, atau pakai apa ya, golongan anti jamur. Tapi lebih baik sih dicukur ya, karena kalau udah kena jamur gitu, kalau cuma seperti dicuci saja biasanya agak susah. Jadi harus dicukur sih kalau saya. Mau tanya lagi nggak? Udah cukup. Sepertinya cukup, dokter. Saya yang tanya ya. Tadi coba siapa ya? Jadi infeksi parasit di kulit penyebabnya ada bisa dari mana saja, coba siapa ya? Kansa Amira. Iya dokter. Ya, Yang pertama bisa dari ini dok, yang arthropoda, terus bisa dari helmin atau cacing, sama bisa dari jamur dok. kalau yang arthropoda dari apa saja? Kalau yang arthropoda itu kayak yang scabies, pediculosis, Mm-mm, tick bites. mm-mm. Kalau yang helmin itu yang itu ya kultan larva migrans itu ya dok. Terus Ya, kalau yang jamur penyebabnya itu Cutaneous larva migran, penyebabnya apa tadi? ini dok, cacing tambang. Apanya yang menyebabkan terowongan tadi? Ini ya dok, ankylostoma. Ya cacingnya atau apanya? Cacingnya dok. Cacingnya. Jadi larvanya ya, bukan cacingnya ya. Jadi kan stadium cacing itu bisa larva, telur, sama cacing dewasa. Nah, penyebab yang dari Cutaneous larva migran itu adalah larvanya, kan seperti namanya ya. Cutaneous larva migran ya. Diingat-ingat ya. Jadi larva cacing tambang, tapi bukan yang di manusia. Yang di anjing atau kucing ya. Terus kalau jamur tadi apa saja? Coba yang lain siapa ya? Dwi Novita coba. Dermatofita sama non-dermatofita, dok. Kalau yang dermatofita, contohnya apa? Ini akrilis, dok. Jamur penyebabnya apa? Contoh jamur dermatofita. Dikopitan, dok. Kalau yang non dermatofita, Ada tinea nigra, dok. ya penyebabnya apa? Contoh jamurnya, kan itu penyakitnya ya, dengan nigra.
Kalau contoh jamur yang non-dermatofita yang paling gampang, yang menyebabkan panu apa tadi? Ayo, ada yang bisa jawab nggak temennya? Yang lain? Yang menyebabkan panu tadi apa namanya? Izin jawab dok, Malassezia Malaysia furfur, Dok. furfur dok. Apa? Malassezia furfur dok. Ya, betul ya, Malassezia furfur ya. Ya, jamur yang lipofilik ya. Dia butuh lipid untuk tumbuhnya. Saya akhiri saja ya, karena udah sore banget ya, udah mau maghrib ya. Tadi yang nggak masuk siapa aja ya jadinya ya? Tadi ada David, ada nggak David? Kita panggil lagi. David? Nggak ada. Siti? Hadir Siti dokter. Laguni, ada nggak? Ada Oh, dokter. ada. Oke. Kamu terlambat ya tadi ya? Iya dokter, mohon maaf dok. Iya. Kenapa terlambat? Internetnya dokter tadi habis Oh, iya. data, jadi beli Oh, ya, dulu. nggak apa-apa. Ya, Eka Feriza Hadir dokter. ada. Terlambat juga. Iya dok. Terus Safa Alia Hadir dok. hadir. Terlambat kenapa? Tadi ketiduran dok. Ketiduran. Lah, bukannya habis apa tuh? Kita lihat tadi jadwalnya apa? Tadi kosong dok saya. Oh, kosong. Maju ya jadwalnya ya. Diganti hari. Nakina Hadir dokter. hadir. Terlambat kenapa? Ketiduran juga dok, mohon maaf. Hah? Ketiduran juga dokter, mohon maaf. Pada sore-sore pada tidur ya. Saya aja belum tidur siang. Claudia Atika Hadir dok. hadir. Kenapa? Ketiduran juga. Jaringan dok. Oh, jaringan. Nggak, bukan karena ketiduran. Ya, berarti hadir semua kecuali David ya. David nggak hadir nih ya. Nggak ada ya David ya. Iya dokter. Kemana ya? Ada yang tahu nggak? Ini sering ini ya. Ada yang tahu nggak? Nggak ada tahu. Ya udah. Sudah. Ya udah ya, saya akhiri ya. Memang jadinya sore ya, karena besok kalian kan harus praktikum ya. Jadi nanti praktikumnya dibagi 3 kelompok besar ya. Udah dibagi ya? Sudah dokter. Udah. Besok jadi sekitar jam 12.50 jam 1 ya. Sudah, saya akhiri. Sudah tidak ada pertanyaan? Ya, sudah jelas ya. Semoga bermanfaat kuliahnya. Nanti kalian baca lagi slide-nya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.